Selamat datang di Anime TV, dan inilah Sniper: The Last Stand. Film dibuka di wilayah Costa Verde, di mana sniper terbaik di dunia bernama Brandon Beckett dan juniornya yang bernama Zondi sedang dalam misi pengintaian di markas mafia senjata paling mematikan. Dan dalam misi kali ini, Zondi berada di bawah perintah Beckett. Di sisi lain, tim penyergap bergerak masuk dengan cara menyusuri gorong-gorong saluran air dan mulai membunuh satu persatu penjaga di markas tersebut. Dengan memanfaatkan kondisi lorong yang gelap dan peralatan militer yang mumpuni, anggota bernama Nova berhasil menyabotase CCTV dan berhasil menemukan lokasi target utama dalam operasi ini. Ketika tim utama telah masuk, Beckett dan Zondi pun mendapatkan perintah untuk melancarkan serangan kepada para penjaga di pos dalam radius 3 km. Dan ia pun segera berlari menuju ruangan si bos mafia bernama Kovalo. Dan aksi tembak-tembakan pun terjadi. Modise yang terkena tembakan Kovalo menyuruh anak buahnya mundur dan dalam siaga tempur. Namun Kovalo telah menekan tombol alarm dan memerintahkan pasukannya untuk menghabisi Modise dan timnya. Kovalo berhasil kabur dan bersembunyi di ruangan senjata kimia, kemudian menelpon Perdana Menteri untuk meminta bantuan. Bersama Kovalo ada seorang ilmuwan muda bernama Maxim yang sedang mempersiapkan senjata kimia paling. Beckett kemudian diperkenalkan kepada seorang pasukan khusus bernama Nadia dan rekannya bernama Nova. Diketahui Nova adalah anak dari Perdana Menteri Costa Verde sebelumnya. Ayahnya dikudeta oleh Perdana Menteri yang sekarang, yang tidak lain adalah pamannya sendiri. Perdana Menteri ini yang dikenal serakah dan kebijakannya sering menyengsarakan rakyat. Beckett sendiri adalah sniper yang dituduh terlibat dalam kematian ayahnya Nova. Namun Nova mengetahui bahwa itu tidak benar, dan ia meyakini bahwa Beckett adalah orang yang baik. Di dalam perjalanan, Beckett diberitahu bahwa misi kali ini berhubungan dengan mafia senjata kimia paling mematikan bernama Kovalo. Sesampainya di markas Modise, Beckett bertemu dengan teman satu angkatannya di marinir dulu bernama Zero. Zero pun mengajak Beckett berkeliling dan menjelaskan seberapa pentingnya misi mereka kali ini. Keesokan harinya, Beckett kembali melatih Zondi, dan Zondi menceritakan bahwa keluarganya semuanya adalah pejuang, dan mereka mati dalam perjuangan membela negaranya. Sehingga Zondi pun ingin menjadi patriot meneruskan tradisi keluarganya. Setelah kembali ke markas, Beckett mengatakan kepada Nova bahwa misi penggulingan pamannya adalah bentuk pengkhianatan. Namun Nova telah siap dengan segala risiko dari misi ini karena tujuannya adalah menghapuskan kesewenang-wenangan pamannya dan membebaskan rakyat Costa Verde dari penindasan dan kemiskinan. Ia juga berpendapat bahwa ini akan membuat mendiang ayahnya bangga. Modise kemudian mengumpulkan seluruh timnya dan memberikan arahan sebelum menjalankan operasi ini. Dan tak lupa, Modise juga memberikan motivasi semangat kepada pasukannya. Setelah pertemuan itu, Beckett lalu menemui Modise dan mengatakan bahwa Modise sebaiknya tidak perlu terjun langsung dalam misi ini, mengingat ia sudah berumur dan telah memiliki keluarga yang selalu menanti kepulangannya. Namun Modise menegaskan bahwa seorang pemimpin sejati tahu apa yang harus dilakukan oleh seorang pemimpin, bukan hanya sekedar tahu beres dan tak ikut andil. Malam harinya, Beckett memulai latihan terakhir bersama Zondi sebelum menjalankan misi esok hari. Beckett mengajak Zondi untuk mengintai sebuah bangunan dan memberikan senjatanya, lalu menyuruh Zondi menembak target yang ia tentukan tanpa mengetahui siapa targetnya, dan Zondi diharuskan untuk menembaknya. Zondi terlihat gugup dan grogi, namun Beckett meyakinkannya bahwa ia bisa melakukan. Salah satu anggota bernama Hera sangat khawatir dengan kondisi Hilo. Sementara itu, Beckett dan Zondi yang telah ikut bergabung dalam pasukan menanyakan tentang ledakan barusan. Modise pun memberitahu bahwa
Mereka hanya mengalami gelombang kejut dan tidak terluka sedikit pun. Namun Kovalov mengatakan bahwa Modise dan timnya akan mati disebabkan radiasi kimia dari ledakan tadi. Dan benar saja, Modise dan semua anggota yang terkena ledakan tadi mulai kehilangan keseimbangan dan hidung mereka mengeluarkan darah. Lalu Beckett dan Zero kemudian mengecek senjata kimia Kovalov. Melihat senjata itu belum rusak, Beckett kemudian menyuruh Nova yang ahli teknologi untuk memeriksa senjata tersebut. Beckett ingin mengetahui lebih jauh tentang senjata ini, bagaimana cara kerjanya, kepada siapa Kovalov menjualnya, dan bagaimana cara menghentikannya. Beckett pun mulai membagi timnya untuk menghadang pasukan bantuan Kovalov, dan Nova akan mencari bantuan melalui koneksinya di internet. Kemudian mereka mulai mengumpulkan amunisi dan peralatan tempur yang masih tersisa. Kapak dari mayat Hilo. Nova juga nampak sangat gugup karena perannya yang sangat vital dalam pengunggahan data senjata kimia ini. Beckett lalu memberikan sebuah handphone sebagai detonator bom agar Nova bisa berjaga-jaga. Beckett kemudian membantu Zondi di atas menara pengintai untuk pertempuran nanti. Beckett juga memberikan semangat kepada Zondi dan meyakinkannya bahwa ia adalah sniper terbaik di dunia saat ini. Tak lama kemudian, pasukan milisi yang dikirim Perdana Menteri pun sudah mulai terlihat. Semua anggota tim pun bersiap-siap dan saling melapor melalui radio mereka masing-masing. Hera yang masih terpukul atas kematian Hilo juga diberikan semangat oleh Beckett. Beckett mengatakan bahwa tentara tidak diciptakan untuk menjadi lemah, tapi sebaliknya, tentara harus selalu kuat apapun yang terjadi demi untuk melindungi negara dan rakyatnya. Pun berhasil mengalahkan musuh-musuhnya. Di ruangan lain terlihat Beckett sedang adu jotos. Meskipun ia dikenal sebagai seorang sniper legendaris, namun ia juga ahli dalam bertarung jarak dekat. Ke Beckett lalu menyalakan suar. Sialnya, ia malah terkepung oleh pasukan milisi yang langsung menembaknya secara membabi buta. Beckett lalu datang dan menghabisi pasukan tersebut, namun Hera akhirnya tewas. Beckett lalu memberikan perintah agar pasukannya segera keluar dan menuju terowongan. Saat keluar, Beckett terkena tembakan dan ia kehilangan keseimbangan. Beruntung Zero datang menghampirinya. Di sisi lain, Nova yang sedang berlari keluar malah tertembak oleh pasukan milisi dan sayangnya ia pun harus tewas. Terima kasih sudah menonton dan kita bertemu di video selanjutnya.